kelas 2D34 NPM saya 180503 0124. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuala Medan. Jadi adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah etika guru tentang penilaian kinerja guru. Jadi, menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa pendidikan kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Jadi, artinya setiap kinerja bapak atau ibu guru di sekolah akan mendapatkan penilaian yang nantinya penilaian itu bisa mempengaruhi jenjang karir bapak ibu di sekolah. Contohnya dengan diberi kenaikan pangkat. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja guru. Jadi, tujuan penilaian kinerja guru itu yang pertama, mendasari kebijakan tentang profesi dan karir untuk penghargaan yang patut didapatkan oleh guru. Yang kedua, sebagai indikator untuk menentukan tingkat kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja guru dan sekolah yang meliputi efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, memberikan jaminan agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta bersikap positif dalam pembelajaran untuk mendukung prestasi belajar siswa. Yang kelima, memberikan landasan untuk pelaksanaan program keprofesionalan berkelanjutan. Dan yang keenam, menjadi landasan untuk menentukan keefektifan kinerja guru. Fungsi penilaian kinerja guru. Jadi, terdapat dua fungsi utama. Yang pertama, menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dan fungsi sekolah. Jadi artinya, penilaian kinerja guru akan dijadikan profil guru yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi yang kedua, sumber pengelolaan angka kredit bagi guru kelas atas kinerjanya. Angka kredit itu nantinya akan dijadikan dasar pengembangan karir dan profesi, misalnya kenaikan pangkat atau jabatan profesional. Adapun syarat sistem penilaian kinerja guru, agar hasil penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya, penilaian yang mempunyai syarat yang pertama valid. Agar hasil yang valid, penilaian harus benar-benar mengukur komponen tugas guru selama pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lain yang masih linear dengan fungsi sekolah. Yang kedua, reliable. Penilaian kinerja harus menunjukkan hasil yang sama saat dinilai oleh siapapun dan dimanapun. Artinya, penilaian kinerja bersifat reliable atau memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Dan yang ketiga, praktis. Praktis artinya harus bisa dilakukan dengan relatif mudah oleh siapapun tanpa memerlukan persyaratan tambahan dan menghasilkan validitas dan realitas yang sama. Yang selanjutnya, prinsip pelaksanaan kinerja guru. Prinsip pelaksanaan kinerja guru yang pertama objektif. Hasil yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, adil. Semua guru menjalankan penilaian kinerja harus melalui ketentuan dan prosedur yang sama tanpa terkecuali. Yang ketiga, akuntabel. Pihak yang berwenang melakukan penilaian harus bisa mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya berdasarkan bukti. Selanjutnya yang keempat, transparan. Transparan. Proses penilaian dilakukan secara terbuka, artinya penilaian guru yang dinilai maupun pihak lain bisa mengetahui tentang hal-hal yang akan dinilai, proses penilaian dan hasil penilaiannya. Yang kelima, partisipatif. Guru bisa berpartisipatif secara aktif dalam kegiatan wawancara sebelum
pengamatan dan persetujuan. Yang keenam, terukur. Penilaian dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang ketujuh, komitmen. Baik penilaian maupun guru yang dinilai harus mampu membimbingkan sikap demi melancarkan penilaian sesuai prosedur, sehingga tujuan penilaian bisa terwujud dengan baik. Yang keempat, keberlanjutan. Hasil harus mau mengikuti proses penilaian kinerja selama mengamandang proses profesi itu. Adapun komponen penilaian kinerja guru. Komponen yang dimiliki meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi keprofesionalan, dan sosial. Keempat kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh tiap guru. Selanjutnya, pelaksanaan kinerja guru. Adapun prosedurnya melalui 4 tahap. Yang pertama, persiapan, pengumpulan data dan fakta, penilaian, dan pelaporan. Yang pertama itu persiapan. Tahap persiapan dimulai dengan penetapan nilai yang mempunyai syarat sudah bersertifikat pendidikan kualitatif akademik minimal S1 atau D4. Penilaian memiliki hasil penilaian kerja baik atau amat baik. Penilaian harus memiliki integritas, adil, dan jujur. Bertanggung jawab penilai. Adapun tanggung jawab penilai, yang pertama, memberikan penilaian maksimum pada 10 guru mapel kelas dan TIK. Yang kedua, menjalankan penilaian kinerja guru melalui pemantauan dan pengamatan. Yang ketiga, memastikan bahwa guru yang dinilai setuju dengan hasil penilaian. Yang keempat, memberikan dan menyampingkan hasil penilaian beserta bukti pelaksanaan. Selanjutnya periode penugasan. Kinerja penilaian dikendalikan oleh Kepala UPTD, Kepala Dinas, Kabupaten, Kota, Provinsi berdasarkan prinsip yang berlaku. Adapun periode penilaian kinerja ditetapkan selama 4 tahun oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah lalu melaporkannya kepada UPTD atau Kepala Dinas Kabupaten, Provinsi, Kota. Selanjutnya, yang ketiga, pengenalan instrumen dan mekanisme penilaian kinerja guru. Penilaian instrumen merupakan langkah penting untuk menyiapkan guru agar mampu melalui proses penilaian kinerja. Langkah ini bisa dilakukan oleh guru di sekolah dengan mengadakan in-house training di sekolah. Perencanaan penilaian kinerja guru tahunan. Perencanaan penilaian kinerja guru tahunan harus melalui persiapan oleh kepala sekolah dan koordinator PPGT, meliputi persiapan jadwal penilaian kinerja guru, menyusun daftar menyangkut penilai dan guru yang dinilai, memberikan laporan kepada Kepala UPTD atau Kepala Dinas Kabupaten, Kota, Provinsi, menyediakan instrumen penilaian kinerja guru, dan sebagainya. Dan yang keempat, pengumpulan data dan fakta. Pengumpulan data dan fakta dilaksanakan setelah ITP penilaian kinerja guru sebelum atau sesudahnya. Yang kelima, penilaian. Adapun tahap penilaian, yang pertama membuat klasifikasi antara fakta dan data berdasarkan indikator kompetensi. Yang kedua, membuat perbandingan antara fakta dan data. Dan yang ketiga, memberikan skor dan nilai. Yang keempat, meminta persetujuan hasil pada guru yang dinilai. Yang keenam, pelaporan. Kegiatan pelaporan hasil penilaian kegiatan guru bisa dilakukan secara online ataupun offline. Pelaksanaan secara online bisa dilakukan jika sekolah memiliki akses internet. Jika sekolah tidak memiliki akses internet, maka pelaporan bisa dilakukan secara offline. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.